Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Leji Sugiyardi, NPM C1B0191110. Saya berasal dari kelompok 5 MSBM. Di sini kami akan mempresentasikan hasil kerja dari kelompok kami yang berjudul tentang seleksi. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian seleksi dan penempatan. Seleksi adalah usaha pertama yang dilakukan oleh perusahaan untuk memperoleh karyawan yang kualifikasi dan kompeten yang akan menjabat serta mengerjakan semua pekerjaan pada perusahaan. Seleksi bertujuan memutuskan masalah apakah seorang pelamar diterima bekerja ataupun ditolak di suatu perusahaan tersebut. Nah, sedangkan penempatan adalah suatu rekomendasi atau keputusan untuk mendistribusikan para calon pada pekerjaan yang berbeda-beda berdasarkan suatu dugaan tentang kemungkinan-kemungkinan dari calon untuk berhasil pada setiap pekerjaan yang berbeda. Tugas dari penempatan ini adalah untuk mencocokkan kualifikasi mereka dengan persyaratan yang telah ditetapkan semua dari setiap pekerjaan. Nah, kemudian saya akan menjelaskan bagaimana cara proses seleksi. Nah, di dalam proses seleksi ini terdapat 3 komponen utama. Yang pertama yaitu kuantitas atau jumlah tenaga kerja yang dibutuhkan. Yang kedua yaitu standar kualifikasi tenaga kerja yang dibutuhkan. 3. Kualifikasi dari sejumlah calon tenaga kerja. Nah, dalam kualifikasi ini ada hal-hal yang harus menjadi dasar dalam seleksi. Di sini kami dapat merangkulnya menjadi 14 bagian. Yang pertama yaitu keahlian, 2 pengalaman, 3 umur, 4 jenis kelamin, 5 pendidikan, 6 keadaan fisik, 7 berpenampilan menarik, 8 bakat, 9 temperamen, 10 karakter, 11 kerjasama, 12 kejujuran, 13 kedisiplinan, dan yang ke-14 adalah inisiatif dan kreatif. Dan demikian penjelasan dari saya. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Depriyati Amrul Putri. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Depriyati Amri Putri, NPM C1B019172 akan melanjutkan penjelasan dari Leji Sugiyardi. Yang ketiga yaitu syarat-syarat seleksi dan penempatan. Seleksi dan penempatan merupakan serangkaian kegiatan yang dilaksanakan untuk mengetahui apakah pelamar ditolak atau diterima. Efektivitas fungsi seleksi dan penempatan ditentukan oleh beberapa syarat penting dan informasi yang dibutuhkan. Syarat-syarat yang dimaksud adalah 1. Informasi analisis jabatan yang memberikan deskripsi jabatan, spesifikasi jabatan, dan standar-standar prestasi yang disyaratkan setiap jabatan. 2. Rencana-rencana sumber daya manusia yang memberikan informasi kepada manajer tentang tersedia atau tidaknya lowongan pekerjaan organisasi tersebut. 3. Keberhasilan fungsi rekrutmen yang akan menjamin manajer bahwa tersedia sekelompok orang yang akan dipilih. Dari yang keempat, yaitu pengaruh nilai terhadap seleksi dan penempatan. Manajemen sumber daya manusia dalam evolusi teori manajemen. Dalam perkembangannya, tercatat 3 model utama, yakni model klasik, human relation, dan manajemen sumber daya manusia. Nilai-nilai implikasinya dalam manajemen sumber daya manusia, pengaruh lingkungan atau nilai terhadap manajemen sumber daya manusia, karena diakui bahwa segala fungsi atau aktivitas manajemen sumber daya manusia sangat erat akan nilai. Secara eksklusif dan lebih jauh menguraikan nilai affirmative action yang dipandang sebagai manifestasi nilai keadilan sosial perencanaan sumber daya manusia. Analisa dan klasifikasi pekerjaan yang didahului dengan pengertian analisa pekerjaan. Tujuan analisa pekerjaan yang diketahui terdapat kurang lebih 12 macam tujuan. Masalah rekrutmen dimulai dari pengertian, maksud dan tujuan rekrutmen, alasan dasar rekrutmen, pengaruh nilai, karena dalam praktek aktivitas rekrutmen ini ditandai oleh persaingan 3 nilai utama keadilan sosial, termasuk affirmative action, efisiensi, dan daya tangkap politik. Masalah seleksi dan penempatan meliputi pengertian, seleksi, dan penempatan, syarat-syaratnya, dan pengaruh nilai terhadap aktivitas seleksi dan penempatan. Evaluasi pekerjaan yang kompensasi meliputi pengertian masing-masing pengaruh nilai dalam evaluasi dan kompensasi. Penilaian reformasi
pekerjaan, produktivitas, motivasi pekerja, pelatihan dan pengembangan, hubungan antara pekerja dan manajemen, tindakan disiplin, dan pengaduan yang dapat dilakukan pekerja jika merasa tidak puas atas tindakan disiplin atau tindakan-tindakan manajemen lainnya yang dianggap melanggar hak-haknya. Selanjutnya yakni hak-hak pekerja, yakni menyoroti nilai pekerja publik yang menjelaskan seberapa jauh para pekerja mempunyai hak-hak tergantung pada nilai utama yang mendasari sistem pekerja publik. Baiklah, penjelasan selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya, Iren Silalahi. Kepada Iren, saya persilakan. Sebelumnya, terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tes keabsahan atau validasi dan bagaimana sih bentuk-bentuk dari tes keabsahan tersebut. Tes keabsahan atau tes validasi merupakan suatu penentu cakupan suatu alat seleksi apakah sudah berkesesuaian dengan syarat pekerjaan. Dalam tes ini terdapat 3 strategi validasi, yaitu strategi yang pertama yaitu empirical validation. Ini biasanya dikenal dengan keabsahan kriteria dan strategi ini mengkehendaki bahwa suatu angka tes dalam pengertian statistika dapat dikorelasikan secara signifikan dengan unsur penting dari performasi kerja, sehingga tes ini akan memakan waktu dan juga uang dan menjadikan tes ini kurang efektif dan kurang praktis bagi organisasi yang mempekerjakan sedikit orang pada suatu kelas pekerjaan. Yang kedua, strategi yang kedua yaitu construct validation, yaitu tes yang mengidentifikasikan ciri-ciri psikologis ataupun ketangkasan yang dikaitkan dengan keberhasilan kinerja pekerjaan tersebut. Ini dalam tes ini membutuhkan jasa konsultan yang valid dan juga independen, dan tes ini merupakan metode pilihan yang biasanya dilakukan oleh jabatan pemerintahan dalam rangka membuat peningkatan produktivitas dan kejelasan harapan kinerja. Dan yang strategi yang ketiga yaitu content validation, yaitu tes ini menuntut adanya kualifikasi minimum yang logis yang dikaitkan dengan kewajiban dari jabatan yang akan ditempati, standar kinerjanya juga realistik, juga dengan keterampilan, pengetahuan sesuai dengan SKAS, dan tes ini juga dapat digunakan untuk kriteria seleksi dan promosi untuk mengukur kinerja seorang pekerja. Demikian presentasi dari kelompok kami. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Kami akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.